Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala rasulahu uswatan li'ibadihi. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu mutammiman limakarimil akhlaqi. Alhamdulillah alladzi ba'atha rasulahu li tadhhiri qulubi ibadihi. Wa sallallahu wa salamuhu ala atqal atqiya'i habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi at-tayyibina والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا طهر قلوبنا من النفاق وحسن فروجنا من الفواحش. اللهم يا ربنا ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا ربنا ثبت قلوبنا على دينك. ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا ربنا أزل عن قلوبنا أمراضها من الحسد والحقد والكبر والرياء إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا. اللهم يا ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا ربنا احشرنا مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائك. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah, mari kita senantiasa perbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah, nikmat Allah, bimbingan Allah, hidayah Allah diberikan kepada kita hingga pada detik ini. Saat ini kita masih senantiasa berada di jalan yang diridhoinya. Semoga seperti Allah telah memudahkan kita pada malam hari ini untuk kebaikan, semoga Allah terus memudahkan kita untuk kebaikan hingga kelak di saat dicabut nyawa kita dalam keadaan Allah ridho, dan dibangkitkan kita nanti Allah ridho, dan nanti masuk surga, tempat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di dalam pembacaan kitab Hikam Ibn Atha'illah As-Sakandari. Akan tapi seperti yang pernah kami janjikan, insyaallah mukaddimahnya akan kita beri tentang, akan kami sampaikan beberapa hal yang selama ini mungkin lupa, yaitu berkenaan dengan urusan hati dan akhlak. Jika kami menyampaikan ini semuanya nanti bukan karena hati kami sudah baik, akan tetapi kita akan belajar bersama-sama membersihkan hati kita dari bermacam-macam penyakitnya, yang jika hati itu kotor maka akan timbullah perilaku yang tidak baik. Kalau perilaku yang tidak baik itu namanya akhlaknya tidak baik, dan akhlak jika tidak baik maka jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi Muhammad di dalam sebuah riwayat hadis disebutkan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak. Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan suatu ketika Nabi Muhammad pernah ditanya, su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, mad-din, apa itu agama? Nabi Muhammad menjawab, husnul khuluq, akhlak yang baik. Banyak riwayat tentang akhlak yang baik. Afqalu ma yudha'u fil mizani yaumal qiyamati taqwallahi wa husnul khuluq. Paling beratnya nanti di
timbangan hari kiamat nanti adalah ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia. Lah akhlak itu seperti apa? Kita ingin sebelum kita memasuki bermacam-macam penyakit hati, kita harus tahu hati itu adalah komandan dari semua yang ada pada diri kita, anggota tubuh kita. Maka hati itulah yang menggerakkan mata untuk sesuai dengan apa yang ada di dalam hati tersebut. Jika hati baik, maka perilaku akan baik. Maka kalau kita berbicara tentang akhlak, para ulama tidak pernah membahas hati secara detail, akhlak secara sesungguhnya. Tapi para ulama hanya membahas tentang buah. Daripada hati yang baik, muncullah perilaku yang baik. Sehingga akhlak yang selama ini dibahas oleh para ulama tidak lain adalah sekelumit daripada buah yang ada di dalam hati. Kenapa orang itu jadi penyabar? Kenapa orang itu menjaga matanya? Kenapa orang itu mudah menolong? Itu adalah buah dari apa yang ada di dalam hati. Maka dari itu kita akan mencoba memahami hati kita sendiri melalui akhlak. Pembahasan tentang akhlak terdahulu. Jadi akhlak yang baik seperti apa? Orang sering menyebut akhlak yang mulia, akhlak yang mulia, akhlak yang mulia. Seperti apa akhlak yang mulia? Sisi lain kita berbicara tentang hati. Hati itu seperti apa? Semuanya itu perlu dijelaskan agar kita itu sampai kepada tujuan. Membahas sesuatu yang kita tidak jelas tidak akan sampai. Begitu globalnya kalimat akhlak. Kita harus berakhlak yang mulia. Apa itu akhlak yang mulia? Cukupkah kita dermawan kepada seseorang? Itu adalah akhlak yang mulia? Belum. Jika kita dermawan kepada seseorang dari mengambil dari orang lain, apa artinya kedermawanan kita? Jadi ada nanti akhlak yang mulia itu adalah dari hati, buah. Jadi anggota tubuh itu yang berperilaku baik itu tidak lain adalah penerjemah dari apa yang ada di dalam hati. Maka nanti ujung-ujungnya seperti yang dituliskan oleh Imam Ghazali, pembersihan hati itu yang sangat penting. Tetapi orang tidak tahu hati seperti apa hati. Kita tidak bisa menilai secara pasti, tapi kita bisa membaca perilaku kita ini loh. Kalau Nabi Muhammad pernah ditanya apa itu akhlak yang baik, Su'ila Nabi SAW an husnil khuluqi, apa itu akhlak yang baik? Nabi Muhammad tiba-tiba membaca Al-Quran, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Kemudian Nabi Muhammad mengucapkan huwa antasila man qata'aka wa an tu'ti man haramaka wa an taqwa amman dhalamaka. Ini contoh Nabi Muhammad waktu ditanya tentang akhlak yang baik, beliau ternyata menjelaskan tentang buah daripada apa yang ada di dalam hati. Tidak semua akhlak dibaca oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membaca di antara akhlak yang baik itu adalah nih, memerintahkan kepada khudil afwa, memberikan maaf, wa'mur bil 'urf, memerintahkan kebaikan, wa'arid 'anil jahilin, berpaling dari orang-orang yang bodoh. Kemudian Nabi Muhammad menjelaskan huwa, yang namanya akhlak yang baik itu adalah antasila man qata'a, menyambung silaturahmi kepada orang yang jahat kepadamu, yang memutus tali persaudaraan kepadamu. Ini kan ujian berat. Nggak mudah orang kurang ajar sama kita sambung. Wa antu tiyaman man haramaka, engkau memberi orang yang pelit. Biasanya kan dibalas, oh orang aja pelitnya benar, oh jangan dikasih. Tapi ternyata akhlak yang mulia itu dari di saat orang itu menghalangi pemberian kepada kita, maka di saat itu kita mencoba memerangi. Aku harus memberi orang yang menghalangiku, orang yang tidak mau memberiku. Dan yang terakhir Nabi Muhammad menyebut antaqwa amman dhalamaka, engkau memberikan maaf kepada orang yang berbuat zalim kepadamu. Ini sebuah kemuliaan, sehingga nanti bisa disimpulkan termasuk diantaranya memberi maaf kepada orang yang berbuat zalim, tidak mendendam hatinya. Memberi kepada orang yang menghalanginya, sama hatinya bersih, tetap baik kepada orang.
menyambung tali persaudaraan kepada orang yang kurang ajar kepadanya, kelembutan hati. Jadi ini nanti ternyata yang namanya akhlak baik itu semuanya kembali kepada hati. Dan kita tidak akan bisa membersihkan penyakit kita tidak akan membersihkan sebuah penyakit kecuali kita tahu dulu tentang penyakit itu, baru nanti kita beri obatnya. Dan orang tidak akan berobat kecuali dia menyadari kalau dirinya sakit. Dan orang tidak akan mau menelan obat sekalipun kalau ternyata dia tidak merasa berat dengan penyakitnya. Jadi rumus, kalau ingin berobat harus tahu kalau dia itu berpenyakit. Yang kedua, penyakit itu berbahaya. Kalau dua hal ini tidak ada, maka mustahil orang ini mau berobat. Ngapain saya harus disuntik? Ngapain saya harus minum obat yang pahit? Saya tidak sakit, nggak mau. Tapi di saat dia merasa dirinya sakit, kemudian sakitnya itu berbahaya, maka nanti ada gerak mencari obat secara otomatis. Makanya percuma kalau kita ngomong penyakit, tak taunya apa? Kita berbicara tentang sebuah penyakit, tidak menyadari kalau dirinya kena penyakit. Penyakit itu, obat yang diberikan pun tidak akan diobati, tidak akan diminum olehnya, karena dia merasa tidak punya penyakit. Maka ternyata Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, sebelum beliau membicarakan tentang bagaimana ngobat penyakit yang namanya dengki, yang namanya dendam, yang namanya ini, coba ayo kita koreksi. Kita ini bagian orang yang seperti apa? Jangan-jangan kita ini rajin mengobati orang, ternyata kita berpenyakit. Kita berbicara tentang sebuah penyakit, tak taunya nggak sadar. Kita tahu penyakit, tapi nggak menyadari dirinya sakit, percuma. Percuma. Ya misalnya seorang dokter itu suka meriksa jantungnya orang, tapi dia tidak pernah kontrol jantung ya. Tiba-tiba mati kena jantung, kan aneh. Mestinya dia tahu. Jadi tidak boleh semacam itu. Kita harus tahu bagaimana untuk membenahi penyakit. Jadi nanti ada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya-nya, dalam jilid yang ketiga, itu barangkali ada kesempatan nanti dilanjutkan pembahasan di situ. Luar biasa, beliau adalah orang yang sangat cerdas di dalam mendidik hati. Pertama-tama yang harus kita hadirkan, memahami penyakit itu, bahwasanya kita berpenyakit dan penyakit itu adalah berat dan berbahaya. Baik, kita akan membahas dahulu tentang akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Bahkan Nabi Muhammad juga pernah ditanya, "Masyu'mu, apa itu kecelakaan? Apa itu satu kesengsaraan? Apa celaka itu apa ya Rasulullah?" Dijawab, "Su'ul khuluq," akhlak yang busuk. Tapi lagi-lagi itu masih global. Seperti apa akhlak yang jelek itu? Dan seperti apa akhlak yang baik? Maka kita harus membaca dulu. Ini semua adalah melalui syariat Nabi Muhammad SAW. Memang ada kesepakatan. Kesepakatan biarpun tanpa agama orang memahami itu kebaikan. Misalnya apa? Memperlakukan kepada orang lain dengan perlakuan yang baik. Itu biarpun di luar Islam ada. Jadi kalau ada tetangga datang kita kasih minum ya. Nanti yang membedakan kita dengan orang kafir adalah niat, kerinduan kepada Allah. Di negeri kafir sana biasa kalau ada orang bertamu mendapatkan minum. Kalau ada orang bertamu dipersilakan, silakan duduk. Tetapi mempersilakan duduk dan memberi tamu itu motivasinya adalah karena ini hanya sekedar kewajiban sebagai manusia dengan manusia. Tetapi kalau kita mempersilakan orang masuk ke rumah kita lalu memberi minum, karena kita berurusan dengan Allah, karena saya diperintahkan, beda. Sehingga orang yang berakhlak yang mulia itu beda dengan orang yang tidak kenal agama. Kalau orang tidak kenal agama, menghormati seseorang, ternyata orang itu kurang ajar, mungkin besok sudah tidak dihormati lagi. Tapi lihat, kalau orang punya agama, kenal Allah, menghormati tamu, hari itu ia menghormati tamu, rupanya tamunya kurang ajar, besok datang lagi, dia masih tetap menghormati karena dia tahu bahasanya saya ini adalah menghormati tamu ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhlak. Jadi kalau masih, jadi makanya nanti akhlak itu lebih banyak kepada memerangi hawa nafsu. Jadi kalau orang menghormati tamu belum tentu itu berakhlak yang mulia. Barangkali hanya sekedar basa-basi karena saya kemarin dihormati di sana. Maka Nabi Muhammad menjelaskan tentang akhlak, anta silaman qata'ak.
menyambung orang yang kurang ajar kepadamu. Jadi tamu yang kurang ajar kita bisa belum menghormati dia. Kalau kita belum bisa menghormati dia, mungkin akhlak kita belum benar. Kita menghormati dia karena pengen dibalas saja. Nah ini, jadi nanti insya Allah sampai kepada titik Imam Ghazali membawa kita bahwasanya akhlak yang mulia ini adalah seperti yang digambarkan Nabi Muhammad. Kita dengan orang yang kurang ajar masih bisa baik. Orang yang zalim sama kita mudah memaafkan. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik sama kita mah gampang. Kita diberi apel, besok kita ngirim mangga. Ya gampang. Orang ngasih duit kepada kita, besok kita ngirim juga hadiah. Kita senyum kepada orang yang lembut sama kita mah gampang. Tapi seperti yang disabdakan Nabi, orang kurang ajar kita memaafkan. Orang melarang, menghalangi pemberian kepada kita ngasih. Mutus tali persaudaraan, kita sambung. Nah itu akhlak. Jadi kalau orang menyambung silaturahmi tanpa ada sebab, belum tentu itu berakhlak yang mulia. Ada orang berbuat sama kita, lalu kita berbuat baik, belum teruji itu akhlak yang mulia. Belum jihad nafas yang disabdakan oleh Nabi Muhammad dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, jihad akbar memerangi hawa nafsu, belum. Ya karena dia berbuat baik sama kita, maka kita berbuat baik. Gambaran yang luar biasa. Nanti insya Allah satu persatu. Sampai suatu ketika Imam Ghazali menggambarkan, kalau ada orang mengetuk rumahmu dengan ketukan yang sangat keras, ternyata orang itu minta duit. Ternyata saat itu yang ada emosi, enggak, kurang ajar, bener dia ngetuk pintu. Tak tahu yang satunya lagi dengan bahasa yang halus, Assalamualaikum punten, tik-tik pelan ngetuknya, dibuka, ngasih duit. Nah ini, itu belum berakhlak yang mulia. Biarpun ngasih, secara zahir orang ngasih duit adalah akhlaknya yang mulia, tapi ternyata dia belum bisa menyambung kepada orang yang kurang ajar kepadanya, maka itu belum mulia akhlaknya. Jadi ini insya Allah kita akan belajar sedikit demi sedikit dari Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Tapi sebelum kita belajar tentang pembersih hati, nanti ada dengki di hati kita, ada yang namanya kesombongan di hati kita, tiba-tiba ada dendam di hati kita, tiba-tiba ada amarah pada diri kita. Ini semua harus dipangkas. Tapi dasarnya yang pertama kita harus tahu bahwasanya kita ini berpenyakit, atau paling tidak kita butuh kepada kesehatan hati. Kalau tidak mengerti bahayanya penyakit hati, mungkin orang itu tidak pernah peduli dengan urusan hatinya, sehingga hatinya subur dengan penyakit-penyakitnya. Yang hati subur dengan penyakitnya tidak bisa menerima kebaikan, sehingga kalau orang tidak bisa menerima kebaikan, menjadilah dia orang yang akhlaknya tidak baik. Coba, manusia itu ada tiga. Kita ini golongan yang mana? Yang pertama, ada empat. Yang pertama kita singkirkan dulu. Yang pertama ini orang baik, akhlaknya, punya ilmu dan sebagainya. Selesai. Para nabi, para wali, para kekasih Allah, selesai. Kita pinggirkan. Dan kita bukan kelompok yang itu. Ada tiga model manusia. Yang kedua, ketiga, dan keempat. Kita keluarkan saja orang yang sudah akhlaknya baik, para kekasih Allah, waliullah. Jadi orang terbagi tiga. Kita kira-kira bagian yang mana? Yang pertama adalah orang yang bodoh, tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Akhlak yang baik tidak mengerti, akhlak yang buruk tidak mengerti. Dan di dalam kesehari-hariannya dia menjalani hidup begitu saja. Mungkin dia sesaat melakukan zina, sesaat melakukan ini, tapi dia itu tidak pernah mengerti bahasanya itu adalah akhlak yang buruk, dan juga tidak mengerti akhlak yang baik. Ada orang yang semacam ini memang orang bodoh. Orang tidak ngerti bahasanya menggunjing orang dosa, tidak ngerti. Jadi setiap hari dia gunjing, tapi karena dia tidak mengerti kalau itu adalah dosa, sehingga dia menggunjing jadi hobi. Barangkali kita gambarkan orang di sebuah kampung jarang ngaji dan sebagainya. Ibu-ibu yang jarang ngaji, tiba-tiba kerjaannya gunjing sambil cari kutu misal. Tapi ingat, itu karena tidak ngerti kalau gunjing itu dosa. Ini tingkat yang pertama. Kata Imam Ghazali, orang tingkat jenis ini, nih loh masih jempol tuh, mudah ini dibenarin. Diingatkan sebentar mudah sadar. Astagfirullah, jadi itu nggak boleh ya. Sudahlah, kita jadi orang bodoh ini aja yuk. Kelas ini saja enak, insaf, dia nggak ngerti, jadi nggak boleh ya. Astagfirullah. Nah ini kata Imam Ghazali, orang ini mudah, cukup didatangkan ke majelis taklim, dikasih tahu sama ustaz, mudah beres. Karena apa?
orang itu memang tidak tahu ini batil, ini hak, ini adalah dosa, ini tidak dosa, ini dia tidak mengerti, dan ini orang bodoh, bodoh. Enak. Kata Imam Ghazali, jenis kelompok ini begitu mudahnya orang ini dibawa kepada kemuliaan. Nah, kita golongan yang mana? Barangkali ini yang enak. Atau kita turun lagi ini. Yang pertama sudah enggak, bagian ini yang kelas istimewa kita sudah enggak, kelas yang pertama saja ini minimal. Yang kedua, orang ini mengerti ini baik dan mengerti ini buruk. Mengerti ini akhlak yang tidak baik, ini mengerti ini akhlak yang baik. Akan tetapi dia itu membiasakan dengan yang tidak baik. Dan kebiasaan ini mungkin karena pengaruh lingkungannya, mungkin karena televisinya, mungkin karena lingkungannya dan sebagainya. Sehingga dia kebawa kepada kejelekan karena kebawa lingkungan. Dan alangkah banyaknya orang jenis ini. Dia ngerti ini haram, tapi kenapa kamu masih melakukannya? Ya teman-teman pada gitu semua sih. Itu tidak baik. Tapi kenapa kamu melakukannya? Kebawa oleh lingkungan. Nah, kalau jenis manusia yang kedua ini lebih jelek dari yang pertama. Dia punya ilmu, ngerti ini halal, ini haram. Tapi kata Imam Ghazali, untuk mengangkat mereka membersihkan hatinya ini agak sedikit lebih repot. Kenapa? Dia sudah tahu kan? Dia tahu ilmunya benar. Dia ngerti ini hak, ini batil. Kemudian dia punya kebiasaan yang jelek. Akhlaknya jelek, tapi dia tahu kalau itu jelek. Berbeda dengan orang yang sebelumnya, dia melakukan akhlak yang jelek, gonjing, kadang-kadang ngentengi ngambil barangnya orang dan sebagainya, sambil ke sawah metik-metik miliknya orang. Dia karena tidak tahu, di saat diingatkan gampang, cukup diingatkan tok sadar, ibu itu tidak baik, pak ini gak baik, berhenti. Tapi jenis yang kedua ini repot. Pertama harus melakukan dua hal. Yang pertama mencabut dari kebiasaan yang jelek. Harus kita angkat dia dari kebiasaan yang jelek karena ilmu sudah tahu. Ilmu dia sudah tahu bahasanya ini adalah jelek, ini perilaku jelek, kasar sama orang gak baik. Tapi karena kebiasaan, dia ngerti kasar tidak baik, tapi dia masih melanggarnya, nuruti hawa nafsunya. Nanti insya Allah dibahas hawa nafsu gimana kita perangi. Lah ini dengan dua pekerjaan. Yang pertama, kita menjauhkan orang tersebut atau diri kita yang kena penyakit ini, menjauhkan dari kebiasaan jelek. Setelah menjauhkan dari kebiasaan jelek, harus membiasakan dengan kebiasaan yang baik. Lah rata-rata manusia ini kelas ini, rata-rata kayak begini, sehingga butuh namanya nanti riyadhah. Riyadhah di dalam memerangi. Riyadhah itu latihan. Makanan pun dipilih makanan yang bersih. Jadi perlu namanya riyadhah, latihan. Latihan menghindar. Ini perlu latihan terus, dan ini perlu pembimbing. Dan ini adalah jenis ini. Kenapa? Alhamdulillah semuanya rata-rata hadir Masjid Taklim. Artinya ilmu halal haram banyak ngerti. Ini baik tidak baik banyak ngerti. Tetapi kok kita masih sering melakukan yang jelek. Kenapa? Saya ngaji terus, tapi di rumah kok saya masih begitu terus. Ini gimana? Sama suami kurang baik, sama istri gak benar, sama tetangga, wow, musuhan terus. Dan ini berat, luar biasa. Dan beratnya penyakit ini juga ada sangkut pautnya dengan besarnya pengetahuannya. Semakin ilmunya berat, semakin susah. Loh, kok gitu? Iya. Karena ilmunya tidak manfaat. Makanya jika yang berpenyakit seperti ini punya ilmu banyak, tapi ternyata dia melanggar, paling susah untuk dibenarkan. Kadang ilmunya diolah, mengelabui ustaz ulama yang tidak punya kejujuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia ngerti al-haq, dia ngerti batil, akhlak yang mulia, akhlak yang buruk. Maka di saat dia melakukan yang buruk sekalipun, dia tahu itu buruk, dia masih mencoba untuk mengemas. Dan ini paling susah. Jadi untuk dipindah dari kebiasaan jelek menuju kebiasaan baik lebih repot. Tapi kata Imam Ghazali, rata-rata manusia tingkat tengah ini, dia adalah ngerti ilmu, tapi kadang masih susah. Mau bohong saja susah. Ya Allah, hari ini saya bohong 3 kali.
Oh, mau dagang itu. Berapa harganya? 10.000. Seberang nih, padahal 8.000. Kenapa bilang 10.000 ya? Sadar ya. Masya Allah. Dia mau belanjanya, bohong kan? Katanya nggak boleh lah. Sadar ya. Rata-rata semacam ini. Sadar salah, pengen berhenti, tapi diulang lagi karena kebiasaan jelek. Maka untuk menjadi baik, tinggalkan kebiasaan jelek ini dulu, baru nanti kita didik menuju kebiasaan yang baik. Maka ini perlu namanya riyadhah, latihan. Dan latihan itu dari yang kecil. Mohon maaf, latihan yang kecil, sederhana, riyadhah. Memerangi hawa nafsu, ini babnya memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu selalu mengajaklah ammarah bisu. Jadi kejelekan yang dilakukan orang yang mengerti tidak lain itu karena pengaruh hawa nafsunya. Ammarah bisu, inna nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu itu selalu mengajak kepada kejelekan. Jadi yang mengajak itu adalah hawa nafsu. Ilmunya tahu, dia ngerti ini halal haram, tapi hawa nafsunya membawa. Maka hawa nafsu ini perlu diperangi. Dan nanti insya Allah kita belajar bagaimana kita memerangi hawa nafsu kita sedikit demi sedikit, sampai digambarkan kalau pengen memerangi hawa nafsu jangan yang berat dulu, yang kecil dulu. Yang kecil aja, yang paling mungkin. Misalnya Bu, misal orang kalau tidak makan kan lapar Bu ya. Hah? Tapi kalau orang tidak nonton sinetron kira-kira apa efeknya? Nah ini contoh. Kalau tidak nonton sinetron efeknya apa? Katelen Bu? Katelen? Enggak kan? Lapar? Enggak. Sakit? Enggak. Nah, yang ringan aja. Nggak usah muluk-muluk yang berat-berat. Ibaratnya seperti itu. Pak, jujur Pak. Sadar kan? Kalau nggak ngerokok, kira-kira gimana Pak? Misalnya, contoh misal, kalau nggak ngerokok saja ringan, nggak usah muluk-muluk. Saya harus begini, yang ringan-ringan aja. Kalau nggak ngerokok, istri tambah senang. Misalnya, ini contoh saja. Karena kalau pengen marah hawa nafsu jangan yang berat-berat. Saya ingin puasa sampai berapa tahun. Saya tidak makan daging. Sate itu enak loh ya. Jadi sudahlah yang paling ringan. Nah itu dari sesuatu yang sederhana sampai digambarkan menuruti tangan untuk mengambil menu. Itu ternyata memerangi hawa nafsu. Pengen tambah, saya kok enak sekali makan. Stop. Tapi ilmu kesehatan ngomong harus banyak vitamin, harus banyak energi untuk ibadah. Lah ini ilmu kesehatannya ngomong begitu. Padahal ilmu warok yang mengatakan berhenti memerangi hawa nafsu. Jadi memerangi hawa nafsu itu dari yang kecil, nanti insya Allah akan bisa memerangi yang gede. Kalau yang berat dulu repot. Bawa yang kecil, membiasakan yang kecil, maka nanti akan bisa yang berat. Cuman kecil itu kalau sudah ditunggangi hawa nafsu jadi berat. Kecil. Jadi itu contoh, nanti insya Allah kita akan. Tapi kita pengen tahu dulu kita ini bagian yang mana, harus koreksi. Bagian manusia yang ketiga. Manusia yang ketiga adalah bukan tidak tahu kejelekan-kejelekan atau kebaikan-kebaikan, tapi mereka itu lebih bangga dengan kejelekan, sehingga ketidakbaikan itu menjadi gaya hidupnya dan lebih dibanggakan. Apakah ada orang yang semacam ini? Ada. Mohon maaf, budaya misalnya, budaya anak-anak muda kita dengan dandanan yang aneh-aneh. Mulai dari membuka kerudung, mulai dari macam-macam, mulai dari gaya hidupnya anak-anak muda sekarang. Mereka membela itu semuanya. Karena apa? Mereka menganggap itu adalah kebaikan. Menganggap itu sebuah kebaikan. Jadi paling beratnya manusia itu adalah jika sebuah keburukan dijadikan sesuatu kebaikan, dianggap sebagai sesuatu yang baik. Bukan karena dia mengatakan ini jelek lalu saya langgar. Tidak, ini adalah saya anggap baik. Ini biasanya berangkat dari gandrung dan kagum, misalnya dengan budaya barat. Kalau di Amerika enggak misalnya
Sehingga mulai cara makannya, cara hidupnya, cara bergaulnya, cara berpakaiannya, itu adalah yang paling berbahaya, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ya, ini paling susah orang semacam ini akan dibenari, diluruskan susah. Karena apa? Keburukan yang mereka lakukan diyakini sebagai kebaikan. Makanya ada tren gaya anak-anak muda dan sebagainya yang meyakini ini jelek, tapi sudah tahu kejelekan malah dia membuat grup. Mohon maaf, mereka tahu mabuk adalah haram, tapi melanggar. Zina adalah haram, ini semuanya, tapi membuat grup untuk melakukan kejahatan. Dan ini susah yang semacam ini, termasuk di dalam dunia agama pun begitu. Dia tahu itu adalah sesat, ternyata dia bukan sekedar tahu itu sesat, tapi ternyata dia bangga dengan kesalahan tersebut. Kata Imam Ghazali, kalau kita jenis manusia yang semacam ini, na'udzubillah, paling susah untuk dibenarkan. Jadi kejelekan dianggap sebagai kebaikan, kebaikan dianggap sebagai kejelekan. Dan ini pernah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'ad dinu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a tuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Agama Islam muncul aneh. Maksudnya gharib, tidak banyak orang kenal. Setiap orang berpegang kepada agama Islam dikatakan kok begitu? Aneh. Setelah Islam besar, nanti ada pada suatu masa jika orang berpegang kepada agama dikatakan oleh orang lain sebagai yang aneh. Lah, maka budaya jelek ini lebih dominan. Budaya yang jahat itu lebih dipercaya. Budaya akhlak yang tidak baik ini lebih melekat kepada kehidupan mereka. Sehingga di saat seperti itulah, maka di saat ada orang berpegang kepada syariat Nabi Muhammad, maka itu orang dianggap aneh. Oh, zaman begini kok begitu. Norak, tinggalan zaman. Rambutmu mahkotamu, Neng, jangan ditutup, sayang. Rambutmu. Nah, akhirnya ke bawah budaya semacam ini. Lihat, kejelekan dianggap sebagai kebaikan, dan ini susah dibenarkan. Maka dari itu diingatkan oleh para masyayikh dan ulama, jangan sampai engkau sombong dengan dosa sekecil apapun. Kalau sudah orang sombong dengan dosa kecil itu, maka ketahuilah inilah jenis orang yang ketiga, sehingga dosa itu akan dilakukan terus, sehingga pada akhirnya orang tersebut tidak pernah merasakan itu sebagai dosa, dan susah, tidak diharap tobatnya orang kayak begitu. Kecil bisa diharap. Nah ini, jadi kita jenis yang mana kira-kira? Apakah kita termasuk orang yang bodoh? Kayaknya tidak sih. Kita termasuk jenis orang yang insya Allah ngerti. Tapi kita harus koreksi, benarkah kita ini ngerti lalu mengamalkan ilmu, atau kita tergolong orang yang ngerti tapi ya kadang-kadang masih saya membangkang, saya masih melanggar. Nah, kalau sudah tahu begini posisi kita di mana, kita harus sadari, berarti saya butuh. Kalau saya termasuk golongan yang terakhir ini, iya ya, kehidupan saya di luar ini kok kumpulan saya gak bener. Saya punya grup apa? Grupnya grup melanggar syariat Nabi Muhammad. Grupnya bukan grupnya orang sholat. Kenapa saya berbangga dengan grup saya? Baik itu namanya mobil atau motor atau sepeda, ini harus perhatikan, ini grup apa ini? Nah, kok saya itu ngaji malam Selasa, kok ikut grup yang nggak kenal syariat Nabi Muhammad? Jangan-jangan ini jenis yang ini saya ini tahu ini baik, tahu ini jelek, tapi saya masih ikut yang jelek. Nah, segera ayo kita sadari, kalau kita kelompok yang kedua ini, maka itu sudah kita untuk kembali. Paling bahaya adalah jika kita termasuk orang yang meyakini kebatilan adalah sebagai kebenaran, atau kebenaran sebagai kebatilan. Ini adalah musibah. Dan ini paling banyak adalah urusan akidah dan urusan bid'ah. Ini paling bermasalah. Kalau orang melakukan satu bid'ah, tapi hati-hati, jangan dikit-dikit mengatakan bid'ah. Ada orang menghukumi bid'ah ini juga aneh. Amal baik dikatakan bid'ah, ya. Jadi kebaikan dikatakan kejahatan. Di sisi lain ada orang melakukan kejahatan dianggap sebagai kebaikan. Ada kebaikan dilakukan dianggap sebagai kejahatan. Orang yang dikit-dikit mengatakan bid'ah kepada orang lain, padahal dia belum mengecek bahwasanya yang dilakukan oleh orang lain adalah kebaikan, ada sandarannya. Ini juga zalim. Ada lagi orang yang ini jenis yang ketiga, kata Imam Ghazali tadi, ya ini orang yang menganggap
Kebatilan itu adalah kebaikan. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwasanya kebaikan dianggap sebagai kesesatan, kebaikan itu dianggap sebagai bid'ah, itu masih jenis orang yang tidak ngerti itu kebenaran. Itu adalah juga salah satu kebodohan. Orang mengatakan ini bid'ah tanpa mempelajari dulu ilmunya. Dikit-dikit mengatakan ini sesat, ini adalah syirik, ini adalah bid'ah. Nah ini adalah juga punya penyakit, ini bagiannya. Ini akhlaknya tidak baik, mudah mencaci orang, menjelekkan orang, sementara dia sendiri belum belajar, maka harus dia belajar. Ini harus tahu. Nah dari 3 manusia, model manusia tadi, orang yang bodoh sama sekali mudah untuk diingatkan. Atau dia tahu kebaikan, tahu kebenaran, tahu kebatilan, tapi dia masih memihak kepada kebatilan, maka itu mudah untuk diingatkan, lebih mudah daripada yang setelahnya. Tapi masih lumayan berat, karena harus berubah dari tradisi jelek menjadi tradisi baik. Yang ketiga adalah kebaikan dianggap sebagai kejahatan, dan kejahatan dianggap sebagai kebaikan. Jadi ini musibah yang sangat berat. Akan tapi, nah kita pengen melanjutkan. Secara umum seperti itu kita. Lalu bagaimana? Barangkali terlalu sulit saya untuk tahu itu. Karena orang itu kadang nggak sadar. Kalau kita cepat sadar mah gampang tobat tuh. Kadang-kadang kita ini nggak sadar-sadar ya. Ada orang tuh gunjing, itu orang kok suka gunjing orang. Padahal dia jago gunjing, nggak sadar. Aib yang ada di orang lain itu mudah terlihat, tapi di diri kita tidak mudah untuk terlihat. Nah bagaimana untuk kita tahu? Sebab orang itu biasanya sering menutup-nutupi kekurangan diri. Kekurangan diri. Kekurangan diri itu menutup-nutupi atau tertutup oleh akunya. Kita pernah buat contoh bahwasanya akhlak buruk pada diri seseorang itu jarang terlihat. Ternyata lebih jelas akhlak buruknya orang lain. Imam Haddad mengatakan qadurat ma'nawiyah, kotoran yang sifatnya maknawi, akhwat, itu sama dengan kotoran yang sifatnya materi, hissi. Artinya apa? Kalau sudah miliknya sendiri, orang itu mudah memaafkan. Tapi kalau giliran miliknya orang lain, mudah paham orang. Itu jelek. Contoh, kejelekan yang ada pada diri kita kotor. Sudah pernah gambarkan ingus atau tai mata. Mohon maaf. Kalau kita di meja kita ada ingusnya orang, kita nyentuh enak enggak? Enggak enak ya, karena ingusnya orang. Tapi kalau ingusnya sendiri mudah, karena miliknya sendiri. Padahal bahannya sama, tapi kalau sudah milik sendiri ya begitu. Akhlak juga begitu. Kalau kejelekannya sendiri itu ada anak, saya kan masih maklum dimaafin, kan dia ustaz, dia pak haji, macam-macam. Jadi kalau menutupi dirinya sendiri. Tapi kalau orang lain gampang disalahin, tapi dirinya tidak. Nah ini adalah penyakit batin atau zahir sama. Kalau sudah ada akunya ketutup oleh aku, kalau sudah untuk orang lain cepat terlihat. Nah maka dari itu kata Imam Ghazali, ini harus dilanjutkan. Kalau kamu ingin tahu siapa kamu, kedudukanmu di bagian mana, kelompok manusia pertama, kedua, ketiga, untung kalau kamu bisa paham dengan renungan yang kau hadirkan dalam dirimu. Tapi kalau tidak, ini harus kau pahami cerita berikutnya. Apa itu? Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau pengen tahu ini sebelum berobat ini ya. Kalau sebelum berobat, nanti berobatnya, kita masih belum masuk berobat, kita harus koreksi ini seperti apa, agar kita tahu kalau ini ada kekurangan, kita ini salah, bagaimana? Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yang pertama adalah cari guru mursyid, guru pembimbing, guru yang senantiasa mengingatkan kamu di saat salah. Kata Imam Ghazali, ini paling penting. Serahkan dirimu kepada guru yang soleh, dan persiapkan dirimu untuk siap ditegur. Kadang-kadang tegurannya kasar, kamu ini gak benar begitu, kamu begini, kamu begini. Lah ini guru mursyid, guru pembimbing. Yang dimaksud guru mursyid tidak harus masuk dalam bab thariqah, itu bukan masalah itu. Jadi guru yang telaten, mengingatkan dan membawanya. Memang diantaranya adalah berthariqah, itu iya. Akan tapi kata Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti di Syam, beliau kan cerita, guru thariqah zaman sekarang ini banyak. Memang banyak guru thariqah yang ikhlas, ahli ibadah, wali besar. Tapi kata beliau, ada banyak dari guru thariqah jadi murid saja nggak pantas. Jadi murid nggak pantas, apalagi jadi guru. Akhlaknya nggak karu-karuan. Hanya makom bapaknya saja dipakai.
ilmu, tidak. Perilaku yang nggak jadi suri toladan, ini adalah guru tarekat palsu. Kata Imam, kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, jadi banyak kalau urusan tarekat, ketahuilah tarekat adalah ada dan benar, tapi yang banyak palsu adalah guru tarekat. Tidak cukup sanadnya sambung saja, belum cukup, akhlaknya harus nyambung, harus dikatakan oleh Syekh Sulaiman Al-Qurti bahwasanya akhlaknya harus hebat, ilmunya hebat, akhlak, kesabarannya iya, harus teruji dengan kesabarannya. Sama dunia tidak hijau matanya kalau melihat duit. Jadi ini adalah akhlaknya seorang musyrik. Nah, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, cari guru yang benar, guru yang tidak segan-segan, guru yang dekat kepada kamu bukan karena duitmu. Sebab kalau guru dekat kepada kamu harus karena duitmu, wah, mau ngingetin berat. Maka dari itu siaplah kalau berguru, siap ditegur, jangan mudah kecewa. Lah kalau kamu kecewa ditegur gurumu, artinya kamu tidak mau disuntik. Suntik sakit kan? Sakit. Cuman kadang orang itu kalau urusan berobat jasad itu paling cerdas, tapi urusan obat hati nggak cerdas. Obat hati itu mestinya harus ada operasi sakit. Sekarang ada orang perutnya dibuka, dioperasi, mau bayar lagi, ya kan? Padahal sakit, dioperasi sakit, ini dibedel, dijahit sakit. Kenapa itu semua rela dilakukan oleh seorang pasien? Kenapa seorang pasien menyerahkan kepada dokter untuk dibelah perutnya atau jahit dan sebagainya? Karena dia mengharap kesembuhan dari seorang dokter. Nah, di dalam ilmu rohaniat pun begitu. Ditegur sedikit tersinggung, pergi. Kurang ajar, mentang-mentang kiai, saya begitu. Tidak, itu pendidikan. Dibentak gurunya saja. Kalau bahasa Jawa Timur, mutung. Mutung itu apa? Nambek, gondok. Ya nggak bisa benar kalau seperti itu. Kalau diingatkan guru, ditegur guru, syukur, terima kasih. Karena itu guru. Makanya sebelum berguru harus memilih akhlaknya seperti apa, perilakunya kayak apa. Baru setelah itu masuk kepada guru dan ikrar, guru tolong ingatkan saya kalau salah. Dan tidak semua guru yang mengingatkan. Kadang-kadang guru itu mencermati dulu. Kadang-kadang orang ini belum siap dan sebagainya. Paling enak katakan, saya siap untuk diingatkan wahai guru. Nah itu cepat nanti. Daripada kita datang ke tempatnya seorang guru, diam tak. Guru itu adalah hikmah, bijak. Wah ini pelan-pelan lah saya ingatkan. Tapi kalau begitu lama. Tapi kalau katakan guru bedel saya, perut saya cepat sembuh, gimana? Selesai. Tolong saya ingatkan guru, saya salah, ingatkan, kasar pun apa. Pokoknya saya diingatkan wahai guru, maka cepat semacam itu. Jadi berguru ini penting. Karena guru lebih tahu penyakit, guru lebih tahu kekurangannya. Kalau sama-sama bodoh, kita salah, tidak dibenarkan kan? Tapi kalau kita dengan orang pintar, kita salah sedikit, pasti dia mengingatkan. Tidak layak. Sampai barangkali nonton sesuatu yang tidak layak pun, duduk yang salah pun barangkali diingatkan oleh guru. Pak Haji, jangan duduk begitu, kurang baik. Rasulullah duduknya begini. Sampai hal-hal sepele bisa diingatkan. Nah kalau orang punya guru begini, cepat. Makanya carilah guru yang soleh, yang benar, yang bakal membimbing. Ingatkan, kalau perlu ikrar, guru tolong ingatkan saya seperti ini, gimana? Bener nih, mau diingatkan nih. Siap nih. Iya. Siap. Ya, baik. Kalau sudah siap, ini paling cepat. Karena apa? Dia sudah pasrah kepada seorang guru untuk diingatkan. Maka cepat dia untuk mencapai kepada titik kemuliaan. Nah, kalau setelah guru apa? Teman. Teman yang kita jadikan sebagai pengontrol kita, itu pun perlu ikrar. Jadi kita harus mencari teman yang sangat rajin untuk mengingatkan di saat kita salah. Maka sesungguhnya kalau kita punya teman yang rajin mengingatkan kita, itu akan mengangkat kita. Tapi tidak semua orang mau punya teman mengingatkan dia. Kadang-kadang ngedongkolnya dulu. Duh, nggak enak bener kalau saya duduk sama dia, salah, nggak ada benernya, semuanya salah, soleh bener tuh orang, ya susah. Nah ini ternyata ini dari sini dulu ini. Kata Imam Ghazali yang ringan-ringan nih, tidak harus infak 10 juta, ini belum. Ini belum disuruh datang kepada orang yang, Imam Ghazali dari langkah ini, kita belum disuruh datang kepada orang yang berbuat jahat. Dia yang berbuat jahat kita suruh minta maaf. Kadang-kadang begitu nanti pendidikan.
Ini suruh cari teman saja yang baik nih, kata Imam Ghazali. Cari teman yang bisa mengingatkan kamu dan siaplah kamu untuk diingatkan. Cari teman. Teman suruh ingatkan kamu, punten saudaraku, sahabatku, saya akan berteman dengan kamu 3 tahun lebih atau 5 tahun. Tapi selama ini kok kamu belum pernah ngoreksi saya. Mana persahabatan kita yang sesungguhnya? Tolong ingatkan, kalau tidak enak ngomong, tulis saja pakai kertas. Nah kalau benar-benar dia mengingatkan, jangan ngegendam. Waduh, besok nggak mau teman lagi saya. Bukan. Nah ini ternyata kunci, cari teman yang bisa mengingatkan. Dan ini perlu kita bangun yang semacam ini. Maka termasuk tim apapun harus semacam ini. Jangan sampai mengatakan dia yang paling baik. Tim dakwah dan sebagainya, itu perlu. Kita membuat tim, misalnya tim dakwah. Sering-seringlah ustadznya itu tanya, kira-kira kurangnya apa? Urusan dohir dan batin. Sampai kita suatu ketika diingatkan, Buya, kalau ceramah jangan ngusap muka dengan sorban begitu. Oh iya, Masya Allah. Jadi urusan begini diingatkan. Jangan nyusap sorban. Untuk sebagian orang-orang tertentu itu jorok baik. Beli sapu tangan. Dibelikan sapu tangan akhirnya itu. Jadi hal-hal semacam ini urusan sepele ya. Oh, ini jorok banget. Ya tetap tidak baik. Akhirnya memang perlu orang lain. Kadang nggak sadar kita melakukan begitu. Dan mungkin selama saya duduk di sini banyak ibu yang nggak suka. Mungkin kalau Buya kalau ngomong kok gini-gini. Mungkin coba tidak ada yang ingatkan. Coba diingatkan nanti. Buya kalau ngomong jangan gitu misalnya. Itu penting. Hal-hal sepele. Kalau pengen meningkat itu naik pangkat terus, siap untuk diingatkan. Ayo ingatkan. Kalau belum menyebar angket. Selembar. Kurangnya apa nanti? Ini. Kok kalah sama orang main film? Main film kan untuk yang nggak bener. Action saya kurang gimana ya? Loh, urusan begitu dibenahi, tapi urusan menuju Allah kenapa tidak kita ini? Urusan mau masuk neraka harus disiplin. Actionmu kurang, senyummu kurang, lenggangmu kurang. Mau masuk neraka diatur. Kenapa kita mau baik nggak mau diatur oleh teman? Nah ini kepincangan kita. Kalau diingatkan sedikit, sudah masuk. Nah, makanya teman ini penting. Jadi sering-seringlah minta tanya, Bu, saya kurang apa? Waktu saya ngomong tadi kenapa? Cuman biasanya bertanya pun nyari informasi, cari sanjungan. Habis ceramah, gimana ceramah saya? Oh, Masya Allah orang oh ya. Tapi giliran dikritisi, ya mungkin dia nggak paham mungkin ya. Nggak bisa begitu. Justru yang dicari adalah yang mengkritik, bukan yang nyanjung. Kalau nyanjung mah sudah beres, berarti sudah baik. Tapi yang belum ini loh, yang kritik ini penting. Ayo. Nanti punya tugas ngasih lembar kertas. Buya kalau jangan begini, kalau begini kesalahan-kesalahan seperti yang pernah dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab rahimahullahu imra'an ahdali uyubi. Semoga Allah berikan kasih sayang kepada orang yang memberikan hadiah kepadaku aibku, mengingatkan. Ini yang kedua ya, teman, ikrar dengan teman. Dan teman paling dekat itu biasanya adalah suami atau istri. Berani tidak ngomong sama istri, Dek, tolong kurang saya itu apa? Ya kan? Kira-kira bagaimana? Ya biar harus berani. Kalau itu bisa bersih. Istri senang sekali, alhamdulillah suami ngomong begitu. Saya mau mengingatkan, mau kemarin nggak enak, Bang, sikat gigi ya. Itu nggak apa-apa misalnya, harus diterima. Besok wangi, misal. Jadi kalau orang tidak terbuka nggak enak. Sebab apa? Sikap manusia biasanya tidak enakan. Kalau tidak kita buka diri nggak bisa orang ingatkan, apalagi ustaz. Nanti kurang ajar saya ingatkan Buya. Wah enggak, dibuka, yuk diingatkan nanti. Dan jangan takut yang mengingatkan itu dengan kebencian. Oh jangan. Ini bab yang ketiga, bagian yang ketiga. Yang ketiga, tahuilah kekuranganmu dari musuh-musuhmu. Lah ini. Tahuilah kekuranganmu dari musuh-musuhmu. Sebab musuh itu akan selalu mencari kekurangan kita. Lebih jelas dia orang yang ngedengki sama kita. Nah ini hebat. Kalau orang sudah bisa belajar, musuhnya selalu menyebut kekurangannya, dicari, oh iya benar, alhamdulillah dikasih tahu, saya tidak boleh begitu lagi. Misalnya, mohon maaf Ustaz, cuman Buya biasakan jelek itu kalau sama perempuan itu suka lirik.
muridnya pakai khusnudzon. Guru saya itu biarpun ngelirik nggak kelihatan tuh. Kan ada sekarang ya. Kalau muridnya khusnudzon, tapi kalau musuh ngomong, yang dengki sama ustaz, ini kiai matanya jelalatan, dia gombal. Nah, ini baru bener nih. Iya ya, saya jelalatan ya lah. Kalau murid mah khusnudzon, kiai mah sudah makomnya tinggi. Ini kan ada di Jawa Timuran kan begitu biasanya. Kalau sudah kiai salah nggak mau nyalain karena muridnya takut. Saya Jawa Timur. Jadi kalau ngomong Jawa Barat nggak enak di sini. Jawa Timur, karena kami Jawa Timur. Cuma sekarang sudah Jawa Barat, KTP-nya sudah resmi Jawa. Nah, jadi ini maksudnya kita harus mencari tahu kekurangan kita dari orang yang ngedengki sama kita, yang dendam sama kita, yang tiba-tiba ngomong sama kita cemberut. Nah, ini terus kurang kita apa? Kalau ngomong sih, ngomong ceplos-ceplos. Oh, bener itu. Kalau yang teman kita nggak enak, jarang teman kita negur, ya. Kalau teman negur mah jarang, nggak enak. Tapi kalau musuh orang yang nggak senang sama kita, wah fasih itu. Kita haji gombal, hadir pengajian takwa setiap hari, tapi wah ini. Jadi kalau dari musuh itu fasih, terang-terang. Nah, maka belajarlah dari mulutnya musuh. Nah ini. Kemudian setelah itu lihatlah apa yang Anda tidak suka dari orang. Jika Anda melihat akhlaknya orang lain tidak baik, maka lihatlah diri Anda. Saya berakhlak seperti itu tidak. Jadi sering kalau ada orang ngomong kepada Anda, ngomong nyelkit, sakit enggak? Sakit langsung Anda, sebab orang itu cerminnya buat orang lain. Kalau ada orang ngomong nyelkit, berarti kalau saya ngomong nyelkit juga bikin orang sakit. Nah, ini belajar dari seperti itu. Jadi kalau pengen tahu rasanya dicubit, ya, kalau pengen tahu rasanya nyubit orang dicubit, ya itu biar dicubit dulu. Sakit. Kalau sudah begitu jangan nyubit. Bener Bu, kalau ibu tidak pernah dicubit orang, nyubit orang seenaknya pasti itu. Karena nggak tahu rasanya sakitnya dicubit, makanya nyubit. Tapi kalau orang tahu nyubit itu sakit, maka dia tidak akan mudah untuk sadar. Jadi belajarlah dari orang lain, sebab orang lain adalah cermin buat kita. Lihatlah orang. Kalau kejelekan di orang, ya Allah, masa seorang istri kok kayak begitu, sama suaminya kasar. Tapi jangan hanya dilihat, saya gimana, saya seperti apa. Nah itu belajar dari itu. Nah 4 hal ini disebutkan oleh Imam Ghazali untuk mengetahui diri kita. Dan setelah itu baru kita akan belajar ilmu bagaimana mengetahui bagaimana belajar memerangi kesombongan tinggi ini dan sebabnya apa. Setelah ini semua insyaallah bil barokah kita akan baca kitab hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, karena aslinya ini majlis hikam, hanya kita sisipkan tentang bagaimana kita membersihkan hati. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin ila aqal. Al-hikmatul hadiyatu wal khamsuna, hikmah yang ke-51. La amala, tidak ada satu amal arja yang lebih diharap lil qabuli bisa diterima min amalin yaghibu anka syuhuduhu, melebihi dari amal yang hilang dari pandanganmu. Yaghibu, hilang, angka darimu, syuhuduhu, pandanganmu kepada amal tersebut. Wa yuhtaqaru indaka wujuduhu, wa yuhtaqaru, dan terendahkan indaka menurutmu wujuduhu, adanya amal tersebut. Tidak ada amal yang lebih dekat untuk diterima oleh Allah kecuali di saat amal itu tidak Anda pandang, bukan Anda besarkan. Jadi kalau sudah hilang dari pandangan kita, itu tanda dikabul. Tapi kalau masih ingat, alhamdulillah sudah melakukan sholat, saya sudah melakukan ini, nah itu tanda tidak diterima. Tapi tanda diterima itu kita sudah mudah melupakan amal itu.
Jadi kita melakukan kebaikan seolah-olah kayak belum melakukan, sehingga kita rindu. Dalam riwayat, dalam naskah, bukan naskah yang lain, ini kalimatnya la amala arja lil qulubi, bukan lil qabul. Tidak ada satu pekerjaan yang paling bisa membersihkan hati melebihi daripada amal yang tidak dilihat oleh pelakunya. Jadi kalau kita melakukan kebaikan itu, sebaik-baiknya adalah mudah kita lupakan. Ada ingat wasiatnya Sayyidina Luqman Hakim kepada anaknya? Ingin mencapai kemuliaan, lupakan dua hal dan ingat dua hal. Lupa dua, ingat dua, dua. Yang harus kau lupakan yang pertama adalah dua hal yang harus kau lupakan untuk mencapai kemuliaan. Yang pertama adalah jika ada orang berbuat salah kepadamu, lupakan. Yang kedua yang harus kamu lupakan, jika kamu melakukan kebaikan, lupakan. Sebab kalau ingat terus, wah, nggak nambah-nambah. Sama urusan sholat atau yang urusan sedekah, bu, nyumbang 100.000 ke masjid, ingat terus. Panitia masjid datang lagi masih ingat, kan saya sudah Nah, ingat terus. Nah, nggak berkembang. Kan saya sudah nyumbang kapan? 10 tahun yang lalu. Tapi ingat terus kayak baru kemarin lah, ini tidak diterima oleh Allah. Tapi kalau cepat melupakannya, ini cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua hal yang harus kamu ingat terus kalau kamu melakukan kesalahan. Yang pertama. Yang kedua, jika ada orang berbuat baik kepadamu, ingat terus. Kalau ingat terus, wah, nggak habis-habisnya kita membalasnya. Masih ingat, ya Allah, saya waktu butuh ditolong oleh dia, kita hormati dia. Ingat lagi, hormat balas dia. Ingat lagi, terus. Ini. Maka disinilah, maka orang-orang besar itu, orang-orang hebat itu, biarpun amalnya hebat, dia masih merasa dengan amalnya ini seolah-olah masih sedikit. Nah, ini lagi kembali kepada hati. Amalnya sedikit kayak gede, wah bahaya ini. Amalnya banyak kayak Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu kurang apa? Amalnya banyak, perjuangannya banyak, sedekahnya banyak, ibadahnya banyak. Suatu ketika melewati satu ayat, inna adzab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Allah itu maha perkasa, bakal menyiksa semua orang yang berbuat dosa, dan bakal terjadi itu siksa. Dan kalau sudah siksa Allah diturunkan kepada seorang hamba, tidak ada yang bisa menolak. Sayyidina Umar bin Khattab pingsan tuh, padahal amalnya sudah baik, tidak pernah mengatakan, oh insya Allah saya aman karena saya banyak ibadah. Tidak. Ya ternyata di saat mendengar ayat begitu merasa jangan-jangan itu adalah aku. Siapa itu? Sayyidina Umar ibn Khattab, yang amalnya sudah sangat baik kayak begitu. Ternyata Sayyidina Umar bin Khattab di saat melihat ayat siksa, pingsan dia. Karena apa? Jangan-jangan itu adalah aku. Karena apa? Amalnya yang banyak tidak terlihat di matanya Sayyidina Umar bin Khattab. Ini hebat. Orang-orang kayak begitu. Nah, sampai amal sedikit saja sudah, wah, alhamdulillah, sudah duhaan 10 tahun, tahajudnya 15 tahun, Senin Kemis gak putus. Ini Daud saya ini sudah 12 tahun nih, ya, dihitung-hitung kayak begitu. Ingat, itu tanda tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Masya Allah. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab kayak begitu, yang sudah amal yang baik, ternyata sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taatnya kepada Allah tidak menjadikan dia lalai. Makanya kalau kita mudah melupakan kebaikan yang pernah kita lakukan, ini akan mengundang kita untuk melakukan kebaikan yang baru lagi. Satu. Yang kedua, akan mudah diterima oleh Allah, akan menjadikan sebab diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo. Dan yang harus kita perhatikan bahwa kalau orang masih mengingat-ingat amalnya itu, biasanya itu masuk bab ujub. Dia merasa, alhamdulillah aku bisa melakukannya. Saya bisa sholat, oh hebat. Saya bisa ceramah,
Alhamdulillah ini dalam ceramah 1 tahun ini berapa banyak orang yang tobat. Oh iya ya. Dia itu sebetulnya lupa. Kalau dia orang yang sadar Tuhannya Allah, dia akan sadar, gak berani menyebut itu semuanya. Tanyakan kepada ustaz yang hebat itu. Ya ustaz, yang menjadikan kamu pintar ceramah siapa? Allah. Menjadikan omonganmu enak siapa? Allah. Yang menjadikan jamaahmu banyak siapa? Allah. Semuanya Allah. Kamu tidak punya saham sekecil apapun. Maka tidak pantas seorang hamba membanggakan amalnya. Nah ini bab ujub. Kalau sudah bab ujub, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga salah satu penyakit hati yang insya Allah nanti akan kita bahas. Jadi banyak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu contoh orang yang paling luar biasa. Bahkan Sayyidina Umar itu pernah bertanya kepada Hudzaifah. Hudzaifah itu orang yang pada zaman Nabi itu diberi oleh Allah kelebihan mengetahui ini orang munafik, orang munafik. Sayyidina Umar bin Khattab orang begitu hebat, tanya Hudzaifah. Nah ini kembali kepada metodenya Imam Ghazali untuk tahu dirinya itu baik atau tidak baik. Hudzaifah, tolong lihat aku ada kemunafikan atau tidak. Hebat tuh. Padahal Hudzaifah dengan khalifah ini sangat jauh. Sayyidina Umar adalah termasuk orang paling alim zaman itu, paling hebat setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ternyata masih bertanya kepada orang lain, Hudzaifah, karena untuk memenangi dirinya. Bahkan Sayyidina Umar yang punya makalah yang sangat masyhur, satu kalimatnya itu Allahumma ya Allah irham, berikan kasih sayang, rahimallahu imra'an ahdali uyubi, semoga Allah memberikan kasih sayang kepada orang yang telah menunjukkan kepadaku aib dan kekuranganku. Nah, ini adalah pekerjaannya orang-orang soleh, orang-orang hebat seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tinggal kita itu seperti apa. Jangan sampai kita itu dengan amal yang sedikit ini seolah-olah sudah bisa melakukan banyak. Enggak, kecil di hadapan Allah. Amal baik kita sebanyak apapun itu, jangan dianggap itu sebagai sudah pemenuhan hak terhadap Allah. Belum. Alhamdulillah saya sudah menjalankan perintah Allah semuanya. Berarti sudah beres, enggak? Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita jauh lebih banyak dari pengabdian yang kita lakukan untuk Allah. Sedikit yang kita lakukan untuk Allah. Bahkan kita sering melakukan dengan nikmat ini adalah dengan dosa. Sehingga banyak orang merasa itu dirinya sudah bisa berbuat baik, dirinya sudah melakukan segala kemuliaan, sehingga seolah-olah sudah punya tiket khusus masuk surga. Saya kan sudah begini, saya sudah jadi ustaz, saya sudah jadi kiai. Tidak ada tempat yang lebih enak seperti tempat saya. Surga, belum Pak, belum ada jaminan surga. Selagi amalnya masih dilihat di mata, namanya ujub. Ada beda ya, riya sama ujub. Riya itu adalah pengen dianggap gede amalnya oleh orang. Kalau ujub itu digedekan amalnya oleh matanya sendiri. Itu semuanya tidak diterima oleh Allah. Jadi kalau orang berbuat baik, biar dibesarkan amalnya oleh orang, biar dilihat oleh orang, namanya riya. Tapi kalau ujub itu menganggap amalnya juga, itu adalah ujub dan juga ditolak oleh Allah. Dan itu semuanya kembali kepada penyakit hati. Sebabnya adalah tidak kenal Allah secara sesungguhnya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan lalu. Inilah hikmah dari Ibn Athaillah As-Sakandari yang ke-51. Semoga Allah memberikan kemanfaatan kita dari ilmu-ilmu beliau. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kami persilakan kepada Habib Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana hukumnya menjawab salam seorang pasari yang sedang berada di belakang orang penyanyi atau artis yang sekarang mereka ngomongin pada ucapan salah. Ini bagaimana hukum menjawabnya, boleh atau tidak? Terus yang kedua, masalah hukum zina. Kalau Tuhan berkata tidak diizinkan ada saja transaksi bayar. Dan yang sekarang kan banyak kamera. Kalau kita ini kamera itu dijadikan merekam suatu perjinaan untuk dijadikan saksi untuk melaksanakan hukum perjinaan. Ini boleh atau tidak?
Ya, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca dalam buku tentang sedekah bahwasanya Allah akan membalas sedekah hambanya. Di sini disebutkan bahwa sedekahnya orang yang saya hisab juga kepada Allah, dan apalagi sedekahnya orang Islam. Menurut dia gimana itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut dia gimana itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini dulu. Yang pertama, salam di atas panggung. Jadi gini ya, dibedakan. Salamnya artis wajib dijawab karena dia seorang muslim. Salamnya artis. Tapi salam di panggung, salam di tempat kemaksiatan tidak wajib dijawab. Beda ya. Salamnya artis, kalau ketemu artis ya, artis kan hamba Allah. Salam kepada kita maka wajib dijawab. Tapi kalau sudah di panggung, panggungnya panggung kemaksiatan, maka tidak ada salam yang tidak ada rahmat yang diturunkan oleh Allah di situ, maka kita tidak wajib menjawab. Karena itu adalah syiarul fisik. Ahli fisik, orang melakukan kefasikan, melakukan salam, maka salamnya pun tidak perlu untuk kita jawab. Jadi bedakan salamnya artis dan salam di atas panggung, itu beda. Kalau salamnya artis tetap kita doakan, sebab artis juga hamba Allah. Kalau dia kembali ke jalan yang benar, dia bisa menjadi waliullah. Dan juga diantaranya ada artis yang baik. Misalnya artis main di panggung, tapi panggung yang bagus, bukan panggungnya artis, panggung hanya nasyid yang baik, yang mulia, terhormat, itu adalah lain. Tapi kalau sudah ada kemaksiatan di situ, salamnya itu hanya salam kolek, dan itu adalah tidak perlu kita menjawabnya. Karena apa? Syiarnya orang fasik di tempat itu. Tapi kalau bukan syiarnya orang fasik, kita wajib menjawabnya. Bedakan salamnya artis dan artis salam di panggung, ya. Kalau salam di luar panggung ada masalah. Kalau dari panggung, karena syiarnya orang fasik itu yang tidak boleh kita besarkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian zina ada. Untuk menentukan sebuah pelanggaran zina adalah dengan ikrar yang pertama. Biarpun tidak diharapkan ikrar. Jadi hukuman zina itu baru bisa dijatuhkan kalau memang seorang pezina itu ikrar, mengaku dia telah berzina. Tapi ternyata orang yang melakukan zina tidak dianjurkan untuk berterus terang, tapi sebaiknya ditutup. Itu ilmu sudah pernah kita hadirkan. Jadi jangan bodoh. Kalau ada orang kepleset, jangan diajari untuk bodoh, malah cerita, enggak, menangis kepada Allah, tutup aib itu, Allah akan mengampuni. Enggak usah sebut-sebut. Sehingga di dalam fikih itu, kalau orang melakukan zina kok ikrar kepada imam, disunahkan untuk ditarik kembali agar tidak pembongkaran aib ini semakin luas. Sehingga hukumannya pun berbeda. Kalau ada seorang zina karena ikrar, beda dengan zina karena ditemukan dengan saksi 4. Kalau dengan ikrar itu, kalau hukum rajam, tangannya tidak boleh diikat. Kenapa? Barangkali dia mau berlari lalu berkata, saya bohong, menarik ikrarnya. Tapi kalau karena ditemukan oleh saksi, diikat sampai mati.
Ini beda. Jadi ikrar itu tidak diharapkan. Maka jangan sebagian ustadz, mohon maaf, ada sebagian ustadz menganjurkan ada seorang terjerumus dalam zina, naudzubillah, seorang perempuan terjerumus dalam zina, semoga Allah mengampuninya, lalu minta petunjuk kepada ustadz, ya kamu harus terus terang kepada suamimu dan ini harus kamu kasih tahu, kalau enggak dihukum nanti di akhirat. Ilmu dari mana itu? Orang kepleset nangis kepada Allah, selesai, nangis kepada Allah. Jangan ceritakan kepada manusia, karena itu dosa kepada Allah. Manusia tidak bisa mengampuni, bisanya menyebar aib. Mintalah kepada Allah, karena aib kepada Allah. Ini ikrar, tidak dianjurkan ikrar zina. Makanya tidak perlu saya ingin tobat minta dicambuk. Nabi Muhammad pura-pura tidak mengenal. Masa ada orang ngadu, ya Rasulullah aku melakukan zina. Barangkali tidak sampai masuk. Benar ya Rasulullah melakukan zina 2 kali. Barangkali cuma ini. Benar ya Rasulullah 3 kali, 4 kali. Nah, Nabi Muhammad tidak langsung, oh kamu zina ya, terus. Ustaz ngaco ini. Bahkan mohon barangkali kalau ada orang punya permasalahan hal-hal yang semacam ini, jika bertanya tentang permasalahan dirinya sendiri, tolong dikelabui. Ada orang begini Buya, jangan Buya saya pernah melakukan zina begini gimana? Bukan. Ada orang begini terus bagaimana penyelesaiannya? Ini tutup terus. Nah, kalau ada dengan saksi harus saksi 4. Dan saksi 4 pun cara melihatnya sama, mohon maaf, keluar masuknya dari sini tempat yang ini. Kalau ada 3 orang saksi melihat orang berzina lalu lapor ke hakim, Pak Hakim saya melihat orang zina di sini. Mana orangnya? Ini. Hakim bertanya, kamu berapa orang Pak? Saya 3 orang. Oh cambuk. Karena belum 4 saksi. 4 saksi ini harus dan tidak bisa digantikan dengan apapun. Kamera tidak dianggap. Karena ini adalah lihat indahnya Islam. Karena itu aib kehormatan tidak boleh diekspos. Sehingga hampir tidak pernah terjadi, bahkan mungkin tidak ada di dalam sejarah ini orang dihukum karena perzinaan karena ditemukan dengan saksi. Hampir tidak ada. Yang terjadi hukum perzinaan dari masa ke masa ini rata-rata karena ikrar. Yang dihukum karena zina karena ditemukan saksi hampir tidak ada. Orang melakukan zina dilihat 4 orang itu di mana kira-kira? Di alun-alun? Tidak ada. Dan Islam indah, jangan sampai dirubah dengan kamera. Nanti alangkah banyaknya nanti dusta. Ada orang bisa, apalagi sekarang film bisa dirubah segala macam, banyak. Jadi memang Islam itu indah. Tidak ada seindah Islam. Tidak ada. Kamera tidak bisa dipakai. Ini benar. Benar Pak ini. Benar saya melihat lalu saya syuting. Ya sudah, kamu yang dicambuk. Selesai. Bukan kameranya. Dia yang dicambuk membawa kamera itu. Aibnya orang kau sebarkan, sementara kamu tidak punya saksi 4. Gagap. Menuduh orang melakukan zina. Haram hukumnya. Biarpun dia melakukan zina, kalau kita sebarkan bab qadzaf, karena kita tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Indah Islam untuk menutup aib. Karena tidak ada luka, tidak ada aib. Semua penyakit itu bisa dihapus. Termasuk kekafiran, kecuali aib kehormatan, perzinaan. Cuman kenapa orang tidak hati-hati urusan ini? Repot dihilangkan keturunannya, cucunya, ininya, keluarganya, kena semuanya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa jika ada yang terjerumus dalam aib dan jeleknya zina. Amin. Kemudian benar ada satu riwayat hadis sahih bahwasanya orang kafir kalau bersedekah akan Allah kasih imbalan tapi di dunia. Allah Maha Pengasih, Allah tidak akan membiarkan orang berbuat baik. Jika ada orang kafir membantu fakir miskin, Allah akan memberikan imbalan di dunia. Imbalan di dunia, mungkin kemudahan urusan rezekinya, mungkin. Jadi Allah akan beri imbalan di dunia. Orang kafir saja dapat, orang beriman pun iya. Orang beriman pun pasti dapat itu. Orang kafir saja dapat. Cuman bedanya ikhlas tidak ikhlas. Kalau ada orang beriman sedekah nggak ikhlas, diganti oleh Allah kayak orang kafir, hanya di dunia. Mungkin bentuk sanjungan, orang dermawan, sehingga orang pada menghormati dia. Ini kan pahala diberikan oleh Allah di dunia, tapi di akhirat nggak dapat karena tidak ikhlas. Lah untuk mendapatkan pahala di akhirat ini ikhlas.
Jadi benar, orang kafir mendapatkan, diganti oleh Allah, diberi oleh Allah pahala di dunia, bukan pahala di akhirat. Imbalan di dunia itu riwayat yang benar. Dan itu adalah sudah disepakati, nggak ada perbedaan dalam hal ini. Jadi orang kafir berbuat baik kepada orang lain, Allah akan kasih imbalan. Tapi di dunia, tidak ada di akhirat balasan bagi orang itu kecuali hukuman karena kekafirannya. Begitu juga orang yang tidak ikhlas. Orang tidak ikhlas mendapatkan imbalan di dunia, tapi tidak mendapatkan imbalan di akhirat. Yang mendapatkan imbalan di akhirat hanya orang ikhlas saja. Kemudian ada orang sakit lama. Ketahuilah orang sakit bukan suatu musibah bagi ahli iman. Sebab orang yang sakit itu akan diangkat derajatnya oleh Allah, atau akan diampuni dosanya, atau ingin ditabungkan pahala oleh Allah. Yang perlu kita kuatkan adalah makna kesabaran jika menemukan orang sakit. Nah, adapun kalau pergi ke orang pintar, sebab orang Cirebon kadang-kadang beda dengan orang-orang lain. Sebab kalau di Jawa Timur orang pintar itu biasanya alim, kiai ya. Tapi kalau Cirebon kayaknya lain ceritanya ya. Orang pintar di sini jadi dukun. Jadi jangan dibilang orang pintar, orang goblok kalau begitu. Orang pintar itu orang alim, syariat, kenal agama, ibadahnya kuat. Itu orang pintar. Makanya istilah orang pintar itu dulu pertama kita masuk ke orang pintar ke sini, masuk ditanya orang Cirebon. Ya nggak apa-apa, bagus datang orang pintar. Tak taunya orang pintar dukun. Sudah kita ngomong bagus-bagus ya. Jadi orang pintar, sudahlah jangan pakai istilah orang pintar. Pergi ke dukun gimana? Gitu saja sudah. Nah, kalau bilang pergi ke dukun, muftinya dari manapun jelas nanti. Oh, dukun nggak boleh. Tapi kalau pakai kalimat pergi ke orang pintar, coba. Orang Kalimantan, Ustadz Kalimantan pergi ke sini. Bu, Pak Kiai, ada orang sakit ini mau dibawa ke orang pintar bagaimana? Iya nggak apa-apa. Dokter kan juga pintar, orang pintar. Jadi kalimat orang pintar di sini kayaknya beda maknanya. Al-dukun itu. Jadi kalau pergi ke al-dukun itu nggak boleh. Apalagi kadang-kadang nanya macam-macam nanti cerita ini itu, wah ada ini jinnya, ada ini kamu diganggu sana lagi. Ya memang sakit sudah lama, ginjalnya rusak, jantungnya rusak, kok masih diceritai karena kena sihir dan sebagainya. Susu dan sama pamannya tuh. Ini jelas orangnya sudah lama sakit, medis sudah jelas-jelas menentukan dia sakit gara-gara ke orang bodoh tadi. Gara-gara ke orang bodoh dibilang, waduh, punya masalah ya dengan keluarga ya. Pernah ada ribut pembagian warisnya. Wah, direka-reka ini. Wah, kemana-mana. Akhirnya suudon-suudon. Ini memang orang bodoh itu. Jadi tidak usah pergi ke tempat orang bodoh. Pergilah ke orang pintar yang sesungguhnya, yaitu ulama atau medis, dokter. Sambil ke ulama biasanya minta doa, minta isyarat. Kemudian tidak boleh kita mendoakan mati, tidak boleh. Termasuk menyuntik mati juga tidak boleh. Ada kan suntik kasih sayang? Ada istilahnya kalau dalam bahasa Arab itu ada obat rahmat. Jadi kalau ada orang sakit lama, minta kepada dokter untuk disuntik agar cepat mati karena kasihan ya. Itu juga haram hukumnya. Ketahuilah Allah bisa menyembuhkan penyakit kayak apapun. Jadi kalau ada orang sakit di tengah-tengah kita, ketahuilah itu bukan karena Allah tidak bisa memberikan kesembuhan, tapi ketahuilah, sadari karena Allah ingin mengangkat orang yang menjaganya. Jangan menganggap Allah nggak bisa menyembuhkan, enggak. Tapi Allah ingin mengangkat Anda yang menjaga orang ini. Nah ini, jangan menganggap, aduh kasihan, ini orang sakit lama, nggak sembuh-sembuh, Allah nggak bisa nyembuhin, begitu. Nggak ada. Ada orang sakit di tengah-tengah kita karena Allah ingin menebar rahmat. Abdi marid falam ta'udni, dalam hadis suci. Abdi maridtu falam ta'udni, wahai hambaku aku sakit kau tidak kunjung kepadaku. Bingung, ya Allah, engkau Tuhan, bagaimana engkau sakit? Enggak, maksudku ada hambaku sakit kau tidak kunjung kepadanya, padahal kalau kau kunjung kepadanya, rahmatku aku berikan kepadamu. Oh, jadi ternyata Allah pengen ngirim rahmat melalui orang sakit ini. Kita doakan dan kita rawat, kita tingkatkan kesabaran kita, dan juga orang yang menjaga dididik untuk berbuat sabar, senantiasa sabar. Jangan sampai terus dia tuh ngeluh, kasihan sudah sakit ngeluh, mati su'ul khotimah, neraka. Sudah begitu pergi ke orang bodoh tadi, musibah ini. Imannya habis, semuanya habis, nggak mendapatkan apa-apa. Baik. Kemudian keluarnya wanita, ada seorang janda pengen menghadiri pengajian, ternyata dibilang oleh iparnya mau melacur. Ada benar, ada tidaknya. Begini, jika Anda adalah seorang wanita, kemudian pergi jauh, khususnya malam hari, jika Anda tidak mendapatkan teman, maka sebaiknya tidak usah ngaji.
Tapi kalau ada teman wanita yang sama-sama terhormat, itu kemudian ada rombongannya, maka nggak apa-apa. Tapi kalau sendirian kami tidak menghimbau. Kalau Anda sendiri sekiranya tidak terhormat, tidak usah menghadiri tempat ini, karena kehormatan Anda ada lebih utama. Dengar saja radio di rumah, karena ini juga dirilis radio. Tapi yang ada yang mengantarkan, suami ada, teman ada, rombongan ada. Kalau masih di rumah itu pemalas. Nah, dapat dipotong nanti, dikorting nanti pahalanya ya. Jadi kalau masih bisa datang, datang. Nah, kemudian kami kira seorang ipar tidak perlu mengucapkan kalimat yang semacam itu. Kalau pengen nasihati dengan kalimat yang baik, mungkin kak, kamu itu janda tidak pantas keluar. Tidak harus bilang engkau melacur. Biasanya kalau sudah ada teguran dengan kalimat tajam, itu tidak tulus. Ada apa-apa, mungkin ya karena kebencian dari lama, atau mungkin ya tidak senang dengan ustadz yang didatanginya, bisa. Mungkin tidak datang dengan majelisnya, bisa. Mungkin macam-macam sebabnya. Sebab kalau orang tulus terus diingatkan yang bagus, kak, kan nggak baik masa perempuan kamu keluar, lebih baik tidak usah keluar. Tapi itu maksudnya mulia seperti itu. Tapi kalau sudah kalimatnya jelek, tidak perlu didengar. Baik, kenapa? Oh ya, kalau setiap hari ketemu ngeludah ini berarti memang dari dasarnya sudah jelek. Biarpun sholat pun nanti dicurigai ya. Berarti adalah orang yang tidak baik. Kalaupun demikian, maka seorang wanita tersebut harus mencari teman yang baik. Barangkali Anda sebagai sahabatnya sering datangi dia, hibur dia. Kalaupun dia harus dibawa keluar untuk ngaji, tetap dengan suasana terhormat. Apalagi kalau tempatnya di daerah Pleret, ngaji yang paling dekat saja di Weru sana, atau memang malam tidak bisa, pagi kan ada Sabtu pagi dan Ahad pagi, sehingga kehormatan tetap terjaga. Apa hukum transfusi darahnya orang non muslim kemudian disumbang darahnya ke orang muslim? Nah, nggak apa-apa. Padahal orang non muslim itu makan yang haram, babi, kucing misalnya, segala macam ya. Baik, transfusi boleh saja. Transfusi itu karena adalah untuk kebutuhan menjaga orang yang hidup. Menjaga seorang muslim yang hidup itu adalah hukumnya wajib. Maka mentransfusi darah, mengambil darah dari orang kafir pun tidak ada masalah. Atau sebaliknya, ada orang Nasrani yang sakit parah butuh darah, orang Islam pun menyumbangkan darah kepada dia, tidak ada masalah, asalkan Nasrani ini bukan Nasrani harbi yang kurang ajar. Selagi kita hidup bertetangga dengan dia, maka kita pun wajib memberikan pertolongan, transfusi darah, termasuk memberi makan dan pengobatan. Tapi kalau kafir harbi, orang yang kurang ajar, mencaci maki, maka tidak perlu kita kasih makan, tidak perlu kasih obat. Jadi boleh transfusi bolak-balik, boleh, asalkan memang dia adalah tetangga yang biasa hidup dengan kita. Adapun masalah makanannya adalah haram, itu adalah haram maknawi ya. Sebab kalau sudah diolah jadi daging, itu bukan dagingnya daging babi, bukan ya. Jadi bukan bagi, bukan, itu ada. Jadi maksudnya haram di situ adalah haram tindakannya. Adapun darahnya sama dengan yang lainnya, adapun dagingnya sama dengan yang lainnya, rambutnya sama dengan yang lainnya, nilainya adalah nilai di perilaku. Jadi nggak apa-apa, hukumnya adalah boleh saja transfusi dari orang muslim kepada orang non muslim, atau dari non muslim kepada orang muslim. Nah ini boleh saja. Yang nggak boleh orang muslim kepada kafir harbi, orang kafir yang kurang ajar. Tapi orang kafir yang bertetangga dengan baik dengan kita, maka kita wajib memberikan pertolongan kepadanya. Ini saja. Jauhkan hati kami dari kemusyrikan, jauhkan hati kami dari kesombongan, jauhkan hati kami dari dendam, jauhkan hati kami dari riya, jauhkan hati kami ya Allah dan segala macam penyakitnya. Sungguh kami sangat mudah ya Allah. Ya Allah, hanya kepada kami mengadu, hanya kepada kami mengadu, maka bersihkan hati kami, bertolonglah untuk bersihkan hati kami, dan bersihkan Allah ini jasad kami, maka perbaikilah akhlak kami ya Allah, akhlak kami ya Allah, dan akhlak sahabat kami dan saudara-saudara kami ya Allah.
kemuliaan kami, akhlak kami ya Allah. Maka bantulah kami untuk membenahi akhlak-akhlak kami seperti yang pernah dijadikan kekasih Nabi Muhammad. Yang paling dekat tempat duduknya nanti di surga adalah yang paling dekat dengan kekasih Nabi Muhammad adalah yang paling bagus akhlaknya. Maka jadikanlah kami orang yang akhlak bagus dan mulia ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari sebab penistaan, jauhkan kami dari sebab kehancuran ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami yang sangat banyak, yang kami tidak bisa menghitungnya bukan satu dosa kami ya Allah. Rindukan kami kepada kemuliaan yang sesungguhnya. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkanlah kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, yang datang ke tempat ini membawa problem dan permasalahan, jangan sampai mereka pulang kecuali telah kau jawab semuanya, telah engkau selesaikan ya Allah. Yang sakit semua sembuhkan ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Dan di saat engkau hendak mencabut nyawa kami kelak, cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami rindu kepadamu, dalam keadaan engkau mengampuni kami, dalam keadaan engkau ridho pada kami. Cabutlah nyawa kami ya Allah. Ya Allah, dalam keadaan kami sujud, dalam keadaan kami solat, dalam keadaan kami melakukan kebaikan yang semacam ini ya Allah. Ya Allah, jangan sampai kau cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat. Kami takut ya Allah, kau cabut nyawa kami dengan sejelek-jelek keadaan. Kami takut mati su'ul khatimah, dan kami ingin mati dalam husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah. Iman. Dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.